Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salih-Salihah, bertemu lagi bersama Bu Mary di sini. Nah, Salih-Salihah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, Salih-Salihah, untuk pembelajaran kita hari ini, Bu Mary minta silakan dibuka buku paket tematik 4G-nya, yaitu di halaman 9. Nah, Salih-Salihah, jika sudah dibuka, pada halaman 9 itu di sana terdapat ayo mengamati. Oh ya, Salih-Salihah, di pembelajaran sebelumnya Salih-Salihah telah mempelajari tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ada apa saja ya suku-suku itu? Ada suku Asmat, ada suku Dayak, ada suku Betawi, ada suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Nah, suku-suku bangsa itu mendiami suatu tempat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang mendiami di daerah pesisir, ada yang mendiami daerah pegunungan, dan lain-lain. Nah, Salih-Salihah, sebagian besar dari suku-suku itu memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, Salih-Salihah, pada halaman 9 ini, pada gambar A dan pada gambar B, terlihat manusia-manusia ini memanfaatkan keadaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi pada gambar A dan B ini, kebetulan gambarnya sama, mereka tinggal di daerah pesisir atau di daerah pantai. Jadi mereka memanfaatkan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, coba perhatikan yang gambar A. Pada gambar A terlihat para nelayan sedang mendorong perahu menuju pantai. Apa yang menyebabkan perahu dapat bergerak? Kira-kira apa ya, Salih-Salihah? Iya, jadi perahu itu dapat bergerak karena ada beberapa nelayan yang saling bekerja sama untuk mendorong perahu tersebut agar menjauh dari tepi pantai, seperti itu. Dan pada gambar B, terlihat seorang nelayan menarik jalanya. Apa yang menyebabkan jala bergerak? Kira-kira apa ya, Salih-Salihah? Apakah jala itu bergerak sendiri? Wah, tentu saja tidak. Jadi jala tersebut dapat bergerak akibat dari seorang nelayan yang menarik jala tersebut ke atas. Karena sudah dirasa dapat ikan nih, banyak nih ikannya, akhirnya jalanya ditarik ke atas, seperti itu. Nah, Salih-Salihah, dari kedua contoh gambar ini, dari kedua contoh yang Bu Mary terangkan barusan adalah beberapa contoh dari gaya. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang mengenai suatu benda. Nah, Salih-Salihah, jadi pada gambar yang A terlihat di sana para nelayan bekerja sama untuk mendorong perahu. Jadi pada A ini perahu tersebut dikenai gaya dorong, seperti itu. Dan pada B terlihat gambar nelayan sedang menarik jala ke atas. Jadi pada B ini jala tersebut dikenai gaya tarik, seperti itu. Bu Mary ulangi ya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dikenai oleh suatu benda, seperti itu. Jadi Salih-Salihah, Bu Mary ulangi ya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada suatu benda. Nah, untuk contoh gaya dorong dan gaya tarik lainnya akan Bu Mary contohkan. Disimak ya, Salih-Salihah. Nah, Salih-Salihah, untuk contoh gaya dorong yang pertama, yang paling sederhana sekali dilakukan yaitu ketika Salih-Salihah memasuki suatu ruangan.
Nah, biasanya kalau soli-soliah memasuki suatu ruangan, soli-soliah akan bertemu pintu. Nah, jadi contoh gaya dorong yang pertama adalah ketika soli-solihah membuka pintu. Jadi, pintu itu dapat terbuka, itu diakibatkan pintu tersebut dikenai gaya dorong oleh soli-solihah. Dan pintu tersebut dapat terbuka. Nah, soli-solihah, untuk contoh dari gaya tariknya adalah kebalikan dari contoh yang tadi. Jika yang tadi, contoh gaya dorong adalah ketika soli-solihah membuka pintu. Nah, untuk contoh dari gaya tarik adalah ketika soli-solihah keluar dari ruangan, yaitu dengan cara membuka pintu. Nah, pintu tersebut dapat terbuka akibat adanya gaya tarik yang dilakukan oleh soli-solihah. Nah, soli-solihah untuk contoh lainnya yang biasanya soli-solihah lakukan di rumah, yaitu misalkan ketika soli-solihah membantu ayah atau bunda membersihkan rumah. Jadi semisal ada sesuatu benda yang harus digeser tempatnya. Di sini Bu Mary mempunyai contoh rak yang harus Bu Mary geser tempatnya. Nah, soli-solihah yang Bu Mary lakukan barusan adalah contoh dari gaya dorong. Jadi barusan Bu Mary telah memberikan gaya dorong terhadap rak ini agar berpindah tempat. Dan kebalikannya soli-solihah, gaya tarik ketika Bu Mary menarik rak ini untuk berpindah tempat. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya soli-solihah perbedaan dari gaya tarik dan gaya dorong. Nah, soli-solihah, sampai di sini paham ya nak perbedaan dari gaya dorong dan gaya tarik? Nah, untuk tugas kalian di rumah, anak-anak silakan mencari contoh sederhana yang biasa dilakukan sehari-hari, 2 contoh dari gaya dorong dan 2 contoh dari gaya tarik. Cukup difoto, kemudian di kolase ya nak. Oke, sekian pembelajaran dari Bu Mary hari ini. Kurang lebihnya Bu Mary mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.